Halo pendengar setia, hari ini kita akan mengupas topik yang selalu hangat setiap kali bencana melanda, yaitu perdebatan mengenai efektivitas penanganan antara pihak pemerintah dan kelompok relawan. Mengapa masih banyak korban yang mengeluh belum mendapat bantuan, padahal sumber daya terlihat begitu besar? Ini masalah klasik namun krusial. Di satu sisi, pemerintah memiliki mandat konstitusional melalui lembaga resmi untuk mengelola krisis secara terstruktur. Keunggulannya adalah mereka punya anggaran besar dan infrastruktur yang sistematis untuk pemulihan jangka panjang, serta jaminan keamanan prosedur. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa birokrasi pemerintah seringkali terasa lamban bagi mereka yang sedang kesulitan. Prosedur administrasi yang berlapis untuk mencairkan bantuan darurat terkadang tidak sejalan dengan kecepatan kebutuhan dasar korban, seperti makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan saat itu juga. Disinilah peran relawan menjadi sangat vital. Relawan biasanya bergerak atas dasar inisiatif dan empati yang tinggi tanpa dibatasi aturan formal yang kaku. Mereka tidak perlu menunggu surat tugas resmi untuk langsung turun ke lapangan. Sifat mereka yang organik membuat mereka mampu menembus area terpencil lebih cepat. Tapi ada kontranya juga. Karena sifatnya yang tidak terpusat, gerakan relawan seringkali tidak merata dan kurang terkoordinasi. Pernahkah Anda melihat satu desa mendapat bantuan logistik yang berlebihan, sementara desa tetangganya bahkan belum tersentuh bantuan medis sama sekali? Itu adalah akibat dari kurangnya sinkronisasi data lapangan. Betul sekali. Tanpa satu komando yang jelas, terjadi tumpang tindih peran di lokasi bencana. Kadang ada relawan yang datang tanpa persiapan logistik mandiri, sehingga mereka malah ikut mengonsumsi bantuan yang seharusnya untuk korban. Ini menjadi tantangan besar dalam manajemen bencana di negara kita. Kunci utamanya sebenarnya adalah integrasi. Pemerintah harus lebih terbuka dalam membagikan data secara real-time, dan relawan harus mau menanggalkan ego mereka untuk melapor ke posko utama sebelum bertindak. Keluhan warga akan terus ada selama distribusi masih berbasis siapa yang paling cepat sampai, bukan siapa yang paling membutuhkan. Edukasi bagi masyarakat luas juga penting, agar tidak hanya sekedar mengirim barang secara acak ke lokasi bencana, tapi memastikan bantuan tersebut sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan di lapangan. Sinergi yang kuat adalah satu-satunya solusi agar tidak ada lagi suara korban yang terabaikan di tengah tumpukan bantuan yang salah sasaran.